Bang Hadi, tanggapan saya Bang Hadi. Ya. Saya tertarik bahwa mentransmisikan ini. Logika hukum saya, kalau kemudian ini adalah aib dari Kabak WLP, tidak mungkin dia menyebarkan video ini. Berarti perekam ini mungkin ada dendam sampai menyebarkan ini. Kita kan tidak tahu. Ini harus merupakan bagian dari penyidikan. Entah kalau kemudian Bang Hadi katakan tadi, kan yang suruh merekam adalah Kabak WLP. Maksud Kabak WLP suruh rekam apa? Kita juga tidak tahu. Lalu tiba-tiba ini ditransmisikan, disampaikan kepada jaring media. Ini juga harus kita telusuri lewat penyidikan. Ada apa sebenarnya? Siapa yang menyuruh? Apakah ini merupakan kartu as sehingga jangan sampai misalnya ada yang tidak dimenangkan WLP, ini yang dibuka. Ini kan harus ditelusuri oleh penyidik juga. Ada tawar-menawar di WLP, kalau kita menang, kita simpan ini rekaman, kalau tidak dimenangkan kita buka ini rekaman. Kan bisa jadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di Pokja pada waktu itu. Sampai tiba-tiba video ini diedarkan. Ini menurut saya Pak Hadi, ini juga harus ditelusuri siapa yang mentransmisikan. Ini harus perlu ditelusuri. Baik. Silakan Pak Tajim. Yang pertama saya kira soal tanggapan Bung Andi. Ini adik saya juga ini di Garut. Aktivis yang cukup viral di FB tiap hari. Apa namanya? Live. Gitu. Tapi ada satu hal yang saya kira tegas saya mengatakan bahwa apa istilahnya membela ya karena bupati dan seterusnya, saya kira juga enggak ya. Tugas kami kemarin ditugasi oleh bupati untuk melakukan klarifikasi. Dan apa yang saya sampaikan tadi adalah merupakan hasil klarifikasi kami dari beberapa tokoh yang kami sudah temui, termasuk pembuat video. Termasuk yang membuat video kami sudah temui. Bahkan kami sudah melihat 3 penggal video itu. Jadi sama sekali nggak ada tendensi ya seakan-akan tadi kalau kita membela berarti bupati kita salah dan seterusnya gitu ya. Saya kira itu satu hal yang perlu saya tegaskan, kita tidak dalam ranah itu. Itu satu. Yang kedua, yang dibangun oleh beliau tadi itu kan semuanya asumsi. Nah kalau kita bergerak di asumsi, ini dunia bisa runtuh seketika, kira-kira begitu. Nggak bisa kita berasumsi. Itu bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana dan ya kasihan tadi teman-teman yang ada di video itu. Terutama Pak Sapitra, kira-kira begitu. Sapitra itu ya beliau hanya PTT mungkin. Tapi kita nggak tahu di luar dia ngapain, kira-kira begitu. Dia ada usaha apa, kita nggak tahu. Dia punya kebutuhan 60 juta. Jangan-jangan dia lebih besar penghasilannya dari ajudan daripada penghasilannya dari usaha dia yang merupakan kepentingan dia itu pada saat minjam. Kan kita nggak tahu juga seperti itu. Nah, itu kira-kira yang saya ingin gambarkan bahwa jangan terlalu berlebihan untuk membuat asumsi yang kemudian itu digiring menjadi seakan-akan menjadi kebenaran di ruang publik ini. Kasihan orang-orang yang secara tidak sadar bisa jadi mereka melakukan kesalahan. Mungkin itu kesalahan. Mereka menyerahkan duit ya mungkin itu dianggap tidak masuk akal. Tapi pada saat itu ya memang itu yang terjadi. Lalu kita mau ngomong apa? Memang itu yang terjadi kok. Penyerahan duitnya di belakang mobil. Mereka sambil lirik kiri kanan. Ya kita bilang mereka khawatir, tapi nggak tahu mereka lagi apa. Video itu nggak menjelaskan apa-apa. Saya sepakat dengan Pak Aroman. Memang kita nggak bisa menjustifikasi apapun kecuali kita harus menunggu hasil penyelidikan. Kenapa? Di sana ada proses yang secara yuridis dilakukan. Ada pro justice di sana. Ya, saya kira kita tunggu saja itu. Kalau kita bermain asumsi, itu orang bisa gantung diri. Dan saya kira kita berdosa kalau melakukan itu. Jadi saya kira itu aja Bung Hadi yang saya kira ingin saya tekankan bahwa sesungguhnya apa yang kami lakukan juga saya ingin yakin benar bahwa apa yang mereka sampaikan itu insya Allah benar. Tetapi ada proses lain yang akan membuktikan bahwa mereka menyampaikan benar atau tidak, itu ada proses lain. Saya tidak ingin menyampaikan seperti itu.
Tapi itu yang kami dapatkan pada saat mereka melakukan klarifikasi bersama kami tim yang ditugaskan oleh Pak Bupati. Dan sekarang pun Pak Bupati sedang menugaskan inspektorat, itu lebih teknis lagi. Karena mereka, Pak Yamin itu adalah Kabak ULP, maka tugas APIP untuk memastikan apakah itu benar-benar pinjaman atau ada hal-hal lain yang barangkali perlu dikaji oleh inspektorat, termasuk bisa jadi itu pelanggaran etik. Kalau memang terjadi misalnya Kabak ULP secara sengaja merekam itu, yang pada akhirnya itu ada di ruang publik dan menciptakan kegaduhan, itu pelanggaran juga. Tidak saja soal kasus hukumnya yang sedang dipelajari oleh pemerintah daerah. Dan saya kira Bupati tadi pada saat mau berangkat ke Atinggola memang sempat bisik ke saya, nanti sampaikan saja bahwa kita konsen untuk menyelesaikan ini agar tidak terjadi kesimpang siuran di ruang publik ini dengan berbagai macam asumsi. Saya sepakat dengan Pak Siswan tadi, ada pihak-pihak ya, pihak-pihak, dan ini tentu tidak tendensius ke siapa saja yang saya inginkan, tapi saya menduga ada pihak-pihak yang sengaja juga membangun stigma yang negatif sebetulnya. Dan soal bahwa ini adalah presiden buruk buat Gorontalo Utara belum tentu juga. Ini sekedar video. Ini video ada serah terima uang antara Kabak ULP dan ajudan. Dan kalau kita keluarkan simbol itu, yang mereka manusia biasa seperti kita. Baik. Kalau secara simbolik itu kita angkat, Kabak ULP-nya kita buang, ajudannya kita buang, mereka adalah manusia biasa yang setiap saat bisa bermuamalah. Ya tentu ada koridor-koridor tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hasmia. Saya kira itu. Saya kira kita rulesnya aja kita ketat. Ya kalau itu gratifikasi, ya dibuktikan. Kalau itu pinjaman, ya silakan dibuktikan. Dan proses itu sedang jalan. Dan saya mengetahui beberapa bagian, tapi tidak perlu saya sampaikan di sini karena itu menjadi ranah penyidik. Saya kira itu aja, Bung Adi. Jadi memang menjadi menarik karena simbol-simbol itu ya. Saya juga butuh klarifikasi, apa benar Pak Kabak melaporkan yang memproduksi video dan menyebarkan? Sudah dilaporkan ke polisi saya dengar. Sampai dengan tadi malam ketemu, saya kira tidak ada informasi soal itu. Dan ya sudahlah, ini sudah gaduh di luar, tidak usah tambah-tambah gaduh lagi. Jadi kalau memang ada kalau kita analisis videonya Pak, kalau kita lengkap ya menganalisis video yang 3 penggalan itu, ini sepertinya Kabak ULP sama yang pembuat videonya tahu kok. Mereka saling tahu. Yang nggak tahu malah Sapitra. Ya, beliau nggak tahu. Jadi bisa jadi benar tadi, ya Sapitra harusnya punya ruang untuk melapor. Baik. Ya, tapi saya kira ada hal yang lebih penting. Yang lebih penting adalah menerangkan ini secara jelas ke publik apa yang sedang terjadi dalam aktivitas yang dilakoni oleh para artis ini di dalam video itu, termasuk si produsennya yang ada dalam mobil. Dan itu kalau kita lihat memang dicum sehingga kelihatan agak dekat jaraknya. Tapi kalau saya tanya Sapitra itu agak jauh mobilnya. Dan Pak Yamin memang gesturnya sedang ingin menunjukkan, sebetulnya kalau kita lihat gestur tadi ya, gesturnya sedang ingin menunjukkan bahwa dia memastikan saya sudah di video apa belum. Bisa jadi kalau yang tadi bilang mereka lagi hati-hati lihat jangan sampai diintip orang. Tapi kalau saya menafsirkan lain, Pak Yamin itu Kabak ULP sedang memastikan dia sudah di video apa belum nih. Kasih kode video udah selesai gitu. Kalau saya beda lagi. Kalau saya lihat mereka nengok kiri kanan jangan sampai ditabrak mobil lagi. Nah, gitu. Jadi karena kita bicara asumsi, ya maka di ruangan ini bisa banyak asumsi yang terbangun. Jadi saya kira yang paling penting adalah bahwa pemerintah daerah, termasuk saya kira Pak Bupati punya komitmen yang kuat untuk menggali ini secara benar, lalu kemudian mempersilahkan teman-teman di penegak hukum untuk melakukan tugasnya secara profesional. Mereka sudah dipanggil dan seterusnya. Kita menunggu saja sampai di mana nanti penyelidikan itu bisa dilakukan. Saya kira itu Pak Adi. Ya. Sebenarnya kalau Pak Tojim tidak keberatan,
ingin membuktikan bahwa video itu sengaja direkam, mereka ketahui, bisa kita tampilkan nanti. Ya kebetulan nggak di saya Pak videonya. Ya? Tapi saya sudah melihat Sudah di melihat tapi video tidak punya. yang di handphone aslinya saya sudah lihat. Sampai Baik. tanggalnya pembuatannya kalau nggak tahu 7, pokoknya kurang lebih 10 bulan yang lalu lah. Tapi itu mungkin sudah di kepolisian juga. Saya kira gitu. Baik, terima kasih.